Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipatya Banu Cahyana Rapati dengan NPM 22060590036. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rancangan sistem pendingin mesin pada kapal sebagai ujian akhir semester perpindahan kalor. Jadi untuk merancang sebuah sistem pendingin itu meliputi yang pertama kapasitas mesin, jumlah kalor yang dilepaskan oleh mesin, temperatur kerja mesin, jenis fluida pendingin, jumlah kalor yang diserap oleh fluida pendingin, laju aliran volumetrik fluida pendingin, dan dimensi alat penukar kalor. Pendahuluan, perancangan sistem pendingin pada kapal perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting. Pertama, kapasitas mesin harus dipertimbangkan untuk menentukan besar kebutuhan pendingin yang diperlukan. Kedua, kita perlu mengetahui temperatur mesin untuk menentukan sistem pendingin yang dipakai. Ketiga, kalor yang dilepaskan oleh mesin harus dipertimbangkan untuk menentukan jenis fluida pendingin yang tepat. Selain itu, perawatan sistem pendingin juga harus dilakukan secara teratur untuk menghindari kerusakan dan memastikan kinerja mesin tetap optimal. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, sistem pendingin dapat dirancang secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja mesin kapal. Untuk langkah-langkah merancang sistem pendingin, yaitu yang pertama adalah menentukan kapasitas mesin sesuai dengan kebutuhan kapal kita. Berdasarkan rancangan kapal TMK saya sendiri, kapasitas yang dibutuhkan pada mesin adalah 3.710 kW. Kemudian yang kedua adalah menghitung jumlah kalor yang dilepaskan mesin. Untuk menghitung jumlah kalor yang dilepaskan mesin, caranya adalah mengalihkan power yang dihasilkan oleh mesin dan efisiensi termal, yaitu efisiensi termal sebesar 27 derajat, dan menghasilkan jumlah kalor yang dilepaskan mesin sebanyak 1001,7 watt. Yang kedua adalah temperatur kerja mesin, yaitu 110 derajat Celcius. Untuk jenis pendinginan yang digunakan adalah menggunakan air laut, yaitu dengan suhu air laut sendiri 20 derajat Celcius. Untuk seawater fluid, untuk specific heat of seawater-nya sendiri itu adalah 3.850 dan density-nya 1.020 kg per meter kubik. Untuk temperatur oli maksimal adalah 230 dan temperatur normal oli adalah 110 derajat Celcius. Temperatur oli ini dimaksudkan untuk menjaga mesin bekerja dengan optimal dan tidak menyentuh di angka 230 derajat Celcius, yang dimana jika oli menyentuh suhu tersebut, maka kinerja mesin akan tidak optimal lagi. Oleh karena itu kita harus menjaga agar suhu oli itu tetap di bawah 230 derajat Celcius. Untuk diameter pipa sendiri, dari katalog yang saya cari di internet, untuk diameter pipa luarnya adalah 0,088 meter dan diameter pipa dalamnya 0,08 meter. Kemudian kita masuk ke perhitungan jumlah kalor yang diterima oleh mesin dengan asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima, di mana delta T sama dengan kalor yang dilepas mesin dibagi mass flow rate dikali specific heat of seawater, yaitu di mana dihasilkan angka 42,07. Dan TC out yaitu sama dengan TC in ditambah delta T, yaitu 20 ditambah 42,07 yang menghasilkan 62,07. Kemudian yang selanjutnya adalah laju aliran volumetrik cairan pendingin, di mana Q sama dengan mass flow rate per density seawater, yaitu 0,1 per 1025.
di mana hasilnya adalah 9,7561. Kemudian dimensi alat penukar color LMTD atau log mean temperature difference. Delta TLM dirumuskan sebagai TH in min TCO dikurang TH out dikurang TC in dibagi len TH in dikurang TC out dikurang TH out dikurang TC in, di mana menghasilkan 60,355. Kemudian kita perlu menghitung overall heat transfer coefficient atau U, di mana kita perlu mencari RED terlebih dahulu yang dirumuskan sebagai 4mc per PDI mu yang dihasilkan angka 219,63. Kemudian kita perlu mencari NUD yang dirumuskan sebagai 0,023 RED pangkat 4/5 dikali PR pangkat 0,4 yang dihasilkan angka 3,231. Kemudian kita mencari H-in dengan rumus NUD dikali K per DI yang dihasilkan angka 25,242. Kemudian H-out yang dirumuskan sebagai NUD dikali K per DO, di mana hasilnya adalah 22,94. Kemudian setelah mendapat angka tersebut, kita dapat mencari overall heat transfer coefficient yang dirumuskan sebagai 1/10HI ditambah 1/HO, di mana dihasilkan angka 12,018. Kemudian kita akan mencari ukuran shell tube, di mana dirumuskan dengan L sama dengan Q per UPDI delta TLM, yang dimana akan menghasilkan angka yaitu 5,4975. Dan kemudian setelah mendapat angka tersebut, kita akan mencari L tester, di mana dirumuskan dengan Q mesin dibagi D in dikali delta TLM dikali 350 dikali Pi, yang hasilnya adalah 18,87 meter. Untuk kesimpulannya adalah diameter yang saya dapat melalui katalog PT Abadi Metal Utama via internet sebesar diameter luarnya 0,08 dan diameter dalam 0,08 meter. Saya dapatkan panjang pipanya adalah sepanjang 18,87 meter. Sekian untuk penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.